Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Emil Dalai, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi PGSD, kelas B semester 1 dengan NIM 2322411060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang apa itu ragam bahasa dan apa itu laras bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang, budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, ragam bahasa menurut Bachmann. Menurut Bachmann, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Menurut Dendi Sugono, ragam bahasa adalah sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi, seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishman. Menurut Fishman, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni yang pertama, faktor budaya, yang kedua, faktor sejarah, dan yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ragam bahasa dari segi penutur. Di antaranya yaitu idiolek, dialek, kronolog, dan dialek sosial atau sosiolek. Selanjutnya ada ragam bahasa dari segi pemakaian. Di antaranya yaitu ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, ragam bahasa ilmiah. Berikutnya ragam bahasa dari segi keformalan. Di antaranya adalah ragam bahasa baku, ragam bahasa resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Dan adapun ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Selanjutnya adalah pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan hanya pada suatu konteks atau bidang pemakaian tertentu. Penggunaan laras bahasa pada kehidupan sehari-hari. Perbedaan pada masing-masing jenis laras bahasa ditentukan oleh bidang penerapan bahasa, cara penggunaan bahasa, dan peran penggunaan bahasa. Ada juga jenis-jenis laras bahasa, yaitu yang pertama laras bahasa ilmiah, yang kedua laras bahasa sastra, yang ketiga laras bahasa jurnalistik, yang keempat laras bahasa bisnis, yang kelima laras bahasa kreatif, dan yang terakhir adalah laras bahasa hukum.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.